Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap bapak ibu guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam yang insya Allah semuanya calon-calon orang-orang hebat, insya Allah calon pemimpin dunia, calon presiden Indonesia, yang insya Allah juga calon imam Masjidil Haram, dan yang hadir saat ini beserta anak turun kita insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salat asyir terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri dhalimin bi dhalimin. Yang keras. Salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, silakan dibuka kitabnya pada bab tentang tanda-tanda balik. Saya baca terlebih dahulu sambil disimak. Yang punya kitab, yang bawa kitab disimak, yang tidak bawa kitab didengarkan dengan sebaik-baiknya, dibaik cara mocone ngono ya. Oke, understand? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Faslun utawi iki ku fasal bab alamatul bulughi, utawi piro-piro tetengere balik iku salasun ono telu. Siji tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurnane umur 15 sanatan apane taune. Bagi siapa? Fi zakari ing dalem wong lanang, wal untha lan wong wadon. Nomor loro, wal ihtilamu lan ngimpi metu mani. Fi zakari ing dalem wong lanang, wal untha lan wong wadon litis aisinina krono umur 9 tahun. Nomor telu, wal haidu lan haid fil unsa indalem wong wadon litis aisinina krono umur 9 tahun.
3 tanda-tanda alamat balik. Jadi kalau kalian nanti punya anak, cek ngerti, termasuk kalian sendiri, aku wis balik toh gurung toh, saya ini sudah balik toh belum, maka ada 3 tanda yang setidaknya disepakati oleh para ulama. Pertama, tandanya adalah sudah berumur 15 tahun, lanang wedok. Berumur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan ini sudah otomatis. Apa? Otomatis balik. Ini ukuran zaman itu, sehingga zaman itu yang dilihat gak aneh-aneh, sehingga rata-rata anak zaman dulu itu umur 15 tahun baru dikatakan balik betul, ya. Nah sekarang beda, kadang wis gurung umur 15 tahun wis balik. Karena apa? Wis akeh sing didelok, kakean sing ditompo, kakean sing dilihat, sehingga gurung waktunya balik. Iku wis balik, guru waktunya mateng wis mateng. Ya seringkali anak muda sekarang itu kemampu. Bahasa Indonesia apa? Kemampu, maga. Gurung wayang mateng wis mateng. Gurung siap disiap-siap loh. Ya kira sekarang kan serba instan. Jadi semuanya luar biasa. Makanya sampai ada gini ya. Ada kiai ulama menyampaikan, jika akhir zaman sudah ada 2 tanda. 1, hari itu kerosone cepet, sak tahun kaya saulan, saulan kaya sak tahun kaya saulan, saulan kaya sepekan. Aja seminggu, arek Maryam itu jauhi seminggu, minggu ganti ahad. Lho Pak Nek, seminggu ganti pekan. Ya, Islam harus berani mengungkapkan itu. Ojo melok-melokan sih gak jelas, ya. Jadi ahad, minggu diganti ahad, seminggu diganti sepekan, kudu wani. Oke, sak tahun koyo seulan, sebulan koyo sepekan kaya sedina kaya sak jam kaya sak menit. Apakah zaman sekarang sudah ada? Sudah. Wis gak kerok, wis cepet sekali. Saya dulu kaya ije anak-anak, saya wis duwe anak. Ya. Dulu Bu Haja Ida ije dadi putu, saya wis duwe putu. Tanya aja putu wis rada akeh. Nah, itu 1. Yang kedua, rasane pasar itu sudah sangat dekat. Iya Pak, ya saya kan sudah cerdas. Iya Pak, wajar ini pasar Manyar Sambungan kan ini Manyar itu, ya sangat dekat. Nah, maksud saya gini, pasar sangat dekat itu dulu. Kalau kita mau ke pasar, mesti harus keluar dulu, naik kendaraan, naik mobil, naik apapun lah. Sekarang itu ndak usah kemana-mana, pasar ada di kamar. Dengan cara ya online, pakai ini tekok kafe. Nah ini pasar kalau sudah dekat, maka bagaimana para ulama memberikan pesan 1, ojo sampai lali sholat. 1, ya ojo sampai lali sholat, soalnya zamannya seperti ini. Yang kedua, setelah ojo lali sholat, ojo lali eling mati. Oke, tadi terkait dengan yang tadi tanda-tanda balik sekarang itu, kalau dulu karena tidak banyak terkontaminasi, tidak kakean sing ditontok,
itu 15 tahun rata-rata baru balik. Sekarang tidak, bahkan gurung balik dibalik no. Gara-gara delok iki ya, gara-gara delok iki akhirnya delok iki ini yang ditonton tangane gadul-gadul nang Jawa Tengah. Ayo dia pikir tadi ini yang ditonton tangannya sebelah kiri gadul-gadul nang Jawa Tengah. Alhamdulillah inna ya Allah, akhirnya gurung umur 15 tahun wis balik. Oke, pertama, laki perempuan umur 15 tahun itu sudah ketentuan balik. Ya, usianya ini terkait dengan usia hitungan hijriah sehingga lebih cepat. Kalau hitungan syamsiah, kalender kita Januari, Februari sampai Desember itu syamsiah atau Masehi. Nah, hitungan para ulama sepakat ini adalah hitungan hijriah. Ada Muharram, dulu ya, sampai nanti balik lagi ke Muharram lagi. Itu hitungan hijriah. Sehingga kalau sudah usia 15 tahun berarti sudah balik. Oke, yang kedua, tanda lagi dikatakan sebagai anak yang sudah balik adalah ihtilam fil dzakari wal unsa, pernah mimpi basah. Pernah mimpi basah. Ya, mimpi adus gerojot nanggone kamar. Ini bahasa halusnya luar biasa. Agama Kanjeng Nabi Al-Qur'an itu seringkali pakai bahasa-bahasa halus. Kok gak kemudian silatul jorok, enggak, menghindari bahasa-bahasa yang luar biasa. Ini maksudnya Islam itu adalah agama yang sopan santun. Oke. Sebelum usia 15 tahun atau pas 15 tahun itu sudah mimpi basah, maka dia sudah balik. Bagaimana Pak? Pak bener Pak, aku gak paham belas Pak. Saya gak paham. Oh, mimpi basah, karena kan kadang ini gak diberikan penjelasan secara rinci. Terus gini, kalian semuanya, sampean semuanya itu ketika malam terus kemudian mimpi ketemu pacare si laki-laki atau arek sing owayu, terus mohon maaf sampai terjadi yang namanya syahwat terangsang, akhirnya sing jenenge celana atau sarunge muncul Pulau Madura. Ya, muncul Pulau Madura, maka berarti dia mimpi basah alias keluar mani. Understand? Yes. Itu harus dipahamkan. Atau juga perempuan, lupa perempuan bisa mimpi basah, bisa. Kalau kemudian ternyata keuangan karo pacare, deling-deling pacare, makanya rugi ya. Kalian kalau sekolah usia segini ini itu kok mimpi pacar, rugi. Kenapa kok saya bilang rugi? Lah iya, kemana-mana iring pacar, kemana-mana mau makan ingat pacar, mau tidur ingat pacar, mau ke pasar ingat pacar, sekolah sendiri pacar. Mohon maaf sampai sendiri iling pacar, rugi. Ingatlah Gusti Allah pasti berpahala. Oke, itu ya. Ternyata mimpi ketemu karo pacare sing guanteng teko nang nggone mimpiane akhirnya terangsang, juga bisa keluar sesuatu dari Jawa Tengah masing-masing. Maka itu juga menjadi kategori berarti mimpi basah. Harus paham. Oke, yang ketiga, karena waktunya dibatasi. Yang ketiga adalah keluarnya darah haid atau menstruasi. Jadi kalau ada perempuan tidak sholat, loh Pak Bu saya lagi M-nya apa? Menstruasi. Nah kalau ada laki-laki, loh Pak saya lagi M, yo mencret. Ya, males. Ono lanang kok kemudian gak sholat itu ya kayak ono kerudung, ono di kayak daster,
Sama juga gini, orang arek lanang kok senengane sholat nang omah, wis ngono kayak ono kerudung. Sholat nang omah kayak ono kerudung, mangi ono kayak ono daster. Orang lanang kok senengane sholat nang omah, kecuali sunat. Kalau wajib itu harusnya di masjid, laki dan perempuan. Oke, head. Nah bicara soal head, ini tolong diperhatikan betul. Sudah berkali-kali saya sampaikan, baik yang laki-laki atau perempuan. Yang laki-laki biasanya punya kakak, punya ibu, punya adik, punya nanti anak. Kalau takdiri punya anak perempuan. Yang perempuan juga jadi perempuan. Nah apa yang ingin disampaikan Pak? Head, hati-hati. Nek sudah waktunya bersuci, nang cepet adus. Lupa lah aku nggawa tas aku gede Pak. Lah itu konsekuensi ganjarannya gede nak. Ganjarannya gede. Ya, nek wis waya adus nang adus. Kenapa? Ada kewajiban sholat. Engkau ketemu duhur, ketemu asar, ketemu maghrib. Kalau sampai ndak adus ketabrak sing jenenge duhur, ketabrak sing asar, dosa. Lupa bagaimana Pak cara mengetes head dan tidaknya? Ya nek perempuan ya wis paham lah kok njaluk diururi. Ya, didelok dhewe. Ya, yang pernah saya tahu dari informasi yang ada, karena istri saya juga perempuan, ambil tisu. Terus kemudian di tisu itu dilihat kenakan Jawa Tengah. Terus kalau masih muncul yang namanya rah merah, ya rah merah berarti IJR. Tapi nek wis aman nang cepet mandi sholat. Izin pada bapak ibu guru, Pak Bu saya mau mandi tapi coba banter guru karek lanang deh. Jadi bapak ibu karena kabar ini kemungkinan saya sudah waktunya untuk mandi, saya izin mandi nanti nak ya kalau di sekolah sekitar sekolah, kalau emang rumahnya sekitar sini ya sekitar sini tapi nambale ojo kabane nggo nang mari ngono apa jenenge adus sak pengringe sak ele-ele amblas sampai asar keturun ya. Ini penting karena apa? Sholat itu loh ya, sholat. Jadi sholat kewajiban sebagai seorang perempuan. Oke, head. Nah, ada kalanya sebelum usia 9 tahun itu kadang sudah head. Kalau memang yang dilihat aneh-aneh atau memang hormonnya kebanteran. Tapi standarnya rata-rata usia 9 tahun biasanya sudah head. Itu yang ketiga, alamat yang ketiga. Dan ini hanyalah perempuan. Laki-laki tidak head. Kono lanang head ya luar biasa. Ya, itu. Nah, terkait berapa harinya tolong diperhatikan. Kalau kalian ikut mazhabnya Imam Syafi'i, sehari semalam keluar head sudah. Mari kalau udah keluar belas. Ini koyoane jarang dan koyoane tidak mungkin terjadi lagi. Dulu zamannya putrinya Kanjeng Nabi yang bernama Siti Fatimah demikian. Sesaat mari ngono gak head maneh. Menurut riwayat demikian. Nah, kalau sekarang koyo tidak. Rata-rata umumnya adalah 7 hari. Ya, sehingga sepakat para ulama paling sedikit sehari semalam atau 24 jam mari ngono gak head maneh. Standar Imam Syafi'i 15 hari, Imam Hanafi 10 hari. Loh Pak kok beda-beda, punya argumentasi masing-masing. Imam Syafi'i karena menjumpai di daerahnya waktu itu di daerah Iran ada kejadian bahwa paling lama itu ternyata adalah 15 hari. Imam Hanafi juga menjumpai demikian, di samping itu punya alasan wong wedok cegak suwe-suwe prei libur sehingga akeh sholati. Kalau 30 hari berarti diambil 10 ijek 20 hari cek akeh ibadai. Imam Syafi'i tidak, memang terjadi demikian sehingga paling lama 12 harinya untuk ibadah. Sehingga kalau Imam Syafi'i masuk hari ke-11 berarti dia sudah harus mandi dan harus sholat. Paham? Understand? Kalau Imam Hanafi.
Tapi kalau Syafi'i tidak, hari ke-16-nya jika masih keluar haid maka dia harus mandi, sholat, dan itu terhitung darah istihadhah atau namanya darah penyakit. Diperiksa no biasanya hiji-hiji sampai nyelair kok kono kok jijik gitu. Nah, dan nanti perhatian kalau ada temannya haid terus kemudian punya istri haid atau mungkin mohon maaf ibu guru yang lagi haid tapi tidak mungkin ngomong-ngomong kan, biasanya temperamennya tinggi, sering seneng ngamuan, soalnya awake panas saudara ya, awake panas sehingga mau garai ngamuan. Ibu guru mau garai pas kaya kayak gregetan titel orang dan seterusnya. Itu harus saling menyadari ya. Lu kok ngerti pak? Ya ngerti, soalnya di bojo wedo ya, tolong perhatikan. Jadi kalau no koncone ngamuan BB no ati ae, oh paling head arek iki. Guru kok pas kemudian mohon maaf ngamuan, oh paling pas guru lagi head. Tapi gak mesti. Nek delok karaktere anjene perlu diamuk yo harus terima itu. Tapi umumnya perempuan kalau ngamuan itu biasanya pas waktunya head karena awake panas. Lebih jelasnya nanti bisa tanya Pak Taji. Ya, karena darah haid itu panas dan itu harus dimaklumi. Itu kalau tidak dimaklumi, ya akhiri rumah tangga amburadul karena tidak saling memahami. Oke, sampai sini paham? Oke, itu ya, tolong diperhatikan. Nah, kalau proses itu maka harus dilihat ikut siapa kalian. Ini ikut Imam Syafi'i ya tadi itu 15 hari paling lama. Nah, itu selang-seling ya. Proses gini ya, kalau dari Imam Syafi'i, jika haidnya hari pertama, hari kedua ketika mampet, maka hari keempat kok keluar, maka terhitung 1, 2, 3, 4 haid. Karena selangnya itu masih dalam kurun waktu 15 hari. Terus hari keempat keluar, mungkin 5, 6, 7 tidak, hari ke-8 keluar, maka ini terhitung 1 sampai 8. Paham ya? Ya itu, sehingga nanti kalaupun sampai rentan 15 hari kok masih perencau-perencau, loncat-loncat, maka itu juga terhitung 15 hari. Itu sepakat para ulama demikian. Jadi kesana arahnya, walaupun memang ada yang berpendapat, ini sebagai informasi saja, ada berpendapat bahwa ketika perempuan sudah berhenti haid, ya sudah harus mandi. Jadi hari 1 itu haid. Ternyata kalau tidak keluar lagi 2, 3, 4, 5 kok haid, maka 2, 3, 4 terhitung tidak haid. Ada yang seperti itu pendapat. Jadi semuanya punya pendapat, tapi yang paling kuat tadi itu. Imam Syafi'i adalah 15 hari paling panjang, paling sedikit 1 hari, umumnya 7 hari. Imam Hanafi adalah 10 hari. You understand? Yes. Itu. Oke, dan di saat itu jika nanti punya istri, tolong itu adalah lagi ada plang merah, ojo dikum buli. Duh Pak, harus sampaikan, iya harus paham. Jadi ojo dikumpuli karena saat itu sangat berbahaya. Oh lampu merah kok di trabas. Lampu merah itu mandek. Gunakan untuk apa? Refreshing. Dalam arti refreshing awake dhewe sing lanang istighfar, dzikir dan seterusnya. Ini kalau enggak tak kasih tahu seperti ini, khawatir informasi tidak nyampe. Soalnya kadang ya mohon maaf, delok potongannya kan ngajine waya iki tok. Ya kan? Setelah ini kan kadang kan ngaji maneh, omane wis sekolah, wis kerja, wis lali informasi ini. Maka nanti kalau punya istri wayahe plat merah, ojo dikumpuli. Kenapa? Nanti kalau jadi anak bahaya betulan. 1, biasanya anak kena penyakit lepra itu jadi penyakit belang-belang awake merotoli dhewe. Yang kedua, arek ini winter tapi yo no wakal. Winter tapi no wakal itu. Atau mungkin yang ketiga, anak ini mohon maaf IQ-nya rendah.
Tapi aja ngrasani, kurang ono iki rendah mola ono tuwa. Lho, berarti sampeyan pas ngono ngumpul ya aja. Belum tentu. Isa-isa itu merupakan ujian, ya iso ae. Tapi belum tentu, cuma efeknya bisa 3 itu. Oke, sampai sini paham ya? Understand? Jadi ilmu yang manfaat, moga-moga jadi ilmu yang insyaallah dadekno kita tambah pinter. Allahumma amin. Demikian moga-moga keterangan yang singkat ini menjadikan kita tambah semangat untuk ibadah, semangat untuk ngaji, dan selalu ditata cara ibadahnya ben bener dan diterima karo Gusti Allah. Terus yang paling akhir, tolong dijaga kesucian. Ya, paling akhir itu jaga kesucian. Karena apa? Kalian pakai celana. Umumnya kalau pakai celana itu kesucian ya gak pate direken bahaya. Nek gak ngereken memperhatikan masalah kesucian. Baik. Sementara itu, moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفار. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. أستغفر رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. أستغفر الله. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. آمين يا رب العالمين. والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه الكون وفعل ونية بأستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عيد تجلي وخيراتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونور قلبي وسمعي ومقلاتي. آمين يا رب العالمين. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله موفق لأقام الطريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi?